anak-anak ya, dengan Pak Sus ya. Oke, hari ini kita akan kembali belajar menggambar bersama ya. Ya, kemarin kita sudah libur panjang ya. Tentunya mungkin kalian banyak yang berwisata atau mungkin jalan-jalan ke suatu tempat wisata ya. Nah, hari ini Pak Sus akan mencoba membuat tutorial menggambar di salah satu tempat wisata ya. Oke, di mana itu nanti kita lihat bersama ya. Silahkan kalian boleh siapkan dulu perlengkapan gambarnya. Sus akan tunggu sambil menyiapkan perlengkapan gambarnya ya. Baik anak-anak, kita akan mulai ya. Untuk belajar menggambar bersama dengan tema berkunjung ke tempat wisata ya. Oke. Ya, pertama kita akan buat dulu ada anak ya, bisa di tengah. Ya, ini kita akan menggambar anak perempuan ya. Oke. Bentuknya seperti ini, rambutnya, lalu karena anak perempuan kan biasanya rambutnya agak panjang, ini kita akan buat pakai ikat kepala, ikat rambut ya. Oke ya. Nah, kita buat ikatan rambutnya ya. Oke, mata, hidung, dan mulut ya. Ya, kira-kira seperti itu bentuknya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat badannya ya. Badannya kita buat dengan cara seperti ini, cukup sederhana saja ya. Lalu tangannya ya. Oke, tangannya sudah berbentuk seperti itu. Lalu yang tangan yang satu lagi itu posisinya di bawah ya. Tangan yang satunya posisinya di bawah seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat roknya. Nah, perhatikan cara membuat roknya juga gampang dan sederhana. Seperti kotak juga, cuman lebih melebar bagian bawah ya. Selanjutnya kaki, bentuknya seperti garis-garis, ada 4 garis. Lalu dilanjutkan dengan membuat ya kakinya, kemudian sepatu ya. Ya, selanjutnya kita rapikan, kemudian kita akan menggambarkan satu anak lagi ya, bisa jadi ini adiknya ya. Adiknya ini cowok ya, laki-laki dengan rambut berbentuk seperti itu. Kalian bebas boleh membuat gaya rambutnya sendiri ya, mungkin agak ikal atau apalah, terserah kalian ya, boleh, tidak harus sama ya.
Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang perlu kita rapikan. Ya. Selanjutnya kita membuat mata. Oke, sama matanya, lalu hidung dan mulut. Badan seperti tadi kakaknya itu dibuat dari 2 garis lalu ditutup berbentuk kotak ya. Untuk tangannya kalian boleh bebas membuat posisi tangannya bagaimana ya. Kalau ini Pak seperti ini kalian boleh terserah membuat bentuk tangannya ke arah mana, ke bawah saja atau mungkin dia angkat lagi atau gimana terserah ya, boleh ya, kira-kira seperti ini. Nah, jarinya ya, oke, lalu karena anak cowok yang pakai celana, ini celananya celana pendek saja ya. Oke, silakan kalian berimajinasi sendiri, boleh mau memakai celana panjang juga boleh ya, mau celana pendek seperti Pasus juga nggak apa-apa ya. Perhatikan kakinya, caranya ya. Oke, kakinya juga boleh menggunakan sepatu dan kaos kaki ya, silakan. Nah, kita sudah menyelesaikan satu anak ya. Kemudian kita tambahkan ada satu orang lagi di sebelah kirinya. Nah, orang ini lagi ngapain ya? Kita lihat. Kalian boleh ikuti dulu langkahnya. Kita akan buat kepala dulu. Nah, ternyata iya, kepalanya ditutupi dengan topi ya. Oke, ditutupi dengan topi. Rambut ya, lalu mata. Nah, sekarang kita akan membuat tangannya. Nah, perhatikan cara membuat tangannya. Tangannya ternyata berbentuk seperti ini ya, seperti ditekuk gitu ya, atau kayak diangkat di depan wajah ya, diangkat di sebelah wajah. Nah, ternyata dia sedang ngapain ya. Nah, oh ternyata dia memegang sesuatu. Nah, memegang sesuatu. Oke, ternyata dia memegang kamera ya. Nah, ini orang ini bisa jadi kakaknya yang paling besar misalnya ya, sedang mengambil atau mengcapture adiknya ya dengan menggunakan kamera besar ya. Kita harus membuat seperti itu dulu tangannya ya, baru dilanjutkan dengan badannya, karena badannya akan sebagian tertutup dengan tangan ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kita harus membuat tangan dulu ya, lalu badan, lalu selanjutnya kita buat dengan ya celananya. Oke, celananya, lalu kaki ya. Ya, oke, kita sudah menyelesaikan
kakaknya sedang bawa kamera, lalu kita rapikan gambarnya. Oke, sekarang berikutnya kita akan menggambarkan bagian yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan bagian yang lainnya. Ya. Nah, ini kita menggambarkan objek sebagai backgroundnya. Ya, kita buat garis seperti ini. Lalu kita bentuk lagi. Nah, ya mungkin berbentuk kotak gini ya, kotak. Ya. Lalu di atasnya lagi kita kita buatkan objek di atasnya. Ya. Nah, bentuk berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat lagi bentuk seperti ini. Ya, bentuknya melengkung. Ya, melengkung. Ya. Kita berimajinasi membuat lengkungan di belakangnya. Ya. Hati-hati karena itu objeknya akan tertutup dengan anak, ya, maka kita harus punya imajinasi kira-kira seperti apa ya gambarannya. Oke, nah lanjutnya kita buat di ujung atasnya ada kotak kecil, ya, ada kotak kecil. Lalu nah ini dia, kita buatkan seperti balok memanjang, kita letakkan di atasnya. Nah, mungkin dari situ kalian sudah bisa menebak kira-kira gambar apa itu. Ya, oke. Nah, ini akan semakin memperjelas gambar kita. Nah, ternyata kita sedang menggambar candi. Ya, candi. Dari gambarnya mungkin kalian sudah bisa tahu ya candi apa itu ya. Ya, Candi Borobudur. Ya, candi yang cukup besar yang letaknya di Magelang. Ya. Oke. Perhatikan bagian-bagian dari candi. Kita tidak bisa menggambarkan bentuk candi secara utuh, tetapi kita hanya menggambar secara simbolis saja bahwa gambaran seperti itu adalah gambaran di Candi Borobudur. Nah, stupa-stupanya ya, dari stupa kecil-kecil sampai stupa yang besar, letaknya di paling atas. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah ke sana ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya kita akan menggambarkan untuk melengkapi gambar kita supaya tidak terlalu kosong. Kita bisa nambahkan semak di belakangnya ya, menggambarkan tambahan yang lainnya, misalnya pohon ya, supaya gambar kita semakin meriah. Nah, kalian bisa berimajinasi sendiri, terserah, tidak harus pohon, mungkin kalau menggambarkan apa, mungkin rumah atau apa yang kalian mau gambarkan silakan. Ya. Tidak harus sama dengan Pak Sus. Ya. Tetapi orang-orangnya boleh disamakan. Ya. Oke, kita gambarkan pohonnya.
Ya, seperti ini pohonnya kira-kira. Kalian bisa lengkapi gambarnya supaya lebih sempurna. Ya, oke. Ya, nah kira-kira seperti ini gambarnya ya. Kalian sudah membuat ya. Nah, kalau sudah kita akan lanjutkan dengan mewarnai ya. Kita akan mewarnai. Yang pertama kita akan mewarnai anak-anaknya dulu ya. Yang perempuan dulu kita akan warnai mulai dengan rambutnya ya. Nah, untuk warna rambut kalian bisa berimajinasi sendiri untuk menggambarkan rambutnya bagaimana, mewarnainya. Misalnya ini Pak Sus pakai warna coklat ya, kalian boleh silakan. Coklat yang dipakai coklat tua dan coklat muda. Nah, oke, supaya terlihat ada gradasinya. Nah, lalu berikutnya bagian wajah. Wajah juga ini Pak Sus gunakan warna yang mendekati krem ya. Lalu nanti kalian bisa tambahkan bagian kiri atau kanannya dengan menggunakan warna agak kecoklatan lebih muda sehingga wajahnya bisa terlihat kayak gradasi ya. Oke, demikian juga dengan tangannya ya, tangan, leher, tangan yang satu. Oke ya, kita lanjutkan untuk mewarnai berikutnya bagian kaki ya, warnanya sama dengan wajah tangan tadi ya. Ya, oke, sekarang kita akan mewarnai bajunya. Nah, untuk baju kalian boleh berimajinasi mewarnai sesuai dengan selera kalian ya. Terserah, tidak harus sama. Ini Pak Sus mewarnai dengan menggunakan warna ungu ya. Ungu tua dan ungu muda kita kombinasikan sehingga menghasilkan warna gradasi ya. Ada bagian yang gelap dan terangnya. Oke, kira-kira seperti itu. Sama juga dengan roknya. Lalu sepatunya Pak Sus menggunakan warna yang sama dengan bajunya. Oke. Ya, sekarang berikutnya kita akan mewarnai adiknya. Nah, ini untuk adiknya nih pas pakai warna hitam, lalu bisa kalian kombinasikan dengan warna abu-abu ya, sehingga gradasinya hitam dan abu-abu atau mungkin abu-abu tua dan abu-abu muda boleh ya. Oke, lalu untuk muka atau wajah itu warnanya sama dengan kakaknya tadi ya. Kita pakai warna krem lalu dengan gradasi. Oke, bagian samping kiri atau kanannya terserah ya.
Oke, bentuknya kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagiannya sama untuk tangan dan kaki. Lanjutannya ya. Kemudian berikutnya kita akan warnai baju. Nah, sekali lagi bajunya terserah. Kalian boleh berkreasi sendiri. Ini pakai warna kuning dengan memberikan sedikit bayangan atau apa bagian yang gelap itu menggunakan ya mungkin dicampurkan dengan warna apalah yang kalian bisa gunakan ya supaya kuningnya tidak kelihatan kuning sekali, tentu ada bagian yang gelap ya. Oke. Oh, ternyata tidak begitu kelihatan. Silahkan kalian berkreasi sendiri ya. Kemudian celananya. Nah, celananya pakai warna oranye. Lalu ya, tambahkan warna gradasinya terserah. Ya. Oke. Ya. Silahkan nanti kalian berkreasi sendiri warnanya ya, boleh menggunakan oranye atau apa yang lainnya yang boleh kalian gunakan. Dan untuk sepatunya ini pakai warna hitam ya, sepatunya pakai warna hitam ya. Ya, sekali lagi silahkan kalian berkreasi sendiri ya. Nah, kemudian kita akan mewarnai bagian candinya. Nah, candi itu kan terbuat dari batu ya, yang cenderung warnanya itu ke arah abu-abu. Nuansanya abu-abu. Nah, ini Pak pilihkan warna abu-abu. Lalu nanti bisa digradasikan dengan abu-abu muda pada bagian atasnya ya. Oke, nah bagian atasnya kita bisa pakai abu-abu muda sehingga tercipta gradasi warna untuk candinya ya. Oke, nanti semua bagian candi kurang lebih warnanya sama ya, menggunakan warna abu-abu tua dan abu-abu muda. Ya. Ini seperti ini. Nah, candinya sudah selesai. Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bagian bawahnya kita masih menggambar, mewarnai bagian bawah candinya dengan warna yang sama ya, abu-abu tua dan abu-abu muda. Nah, karena warna sekali lagi karena warna candi itu terbuat dari batu, maka tidak ada pilihan lain ya selain kita bereksplorasi dengan menggunakan warna abu-abu ya, karena warna abu-abu itu mewakili warna candi ya. Oke, kira-kira seperti itu bagian dasarnya ya. Nah, sekarang kalian bisa menambahkan efeknya. Misalnya candi itu kan terbuat dari susunan batu-batu ya. Nah, kalian bisa tambahkan efek seperti kayak susunan batu bata ya. Nah, kira-kira seperti itu, ada garis-garis. Nah, nanti secara keseluruhan kalian akan bisa melihat hasilnya ya. Oke. Nah, perhatikan ya.
Nah, kalian bisa menggunakan untuk membuat garis-garisnya itu bisa menggunakan warna yang abu-abu tuanya untuk menggarisi, ya, untuk membuat garis. Nah, dia akan tercipta kayak susunan batu-batu ya, karena memang candi itu memang tersusun dari batu-batu. Oh ya, oke. Semua permukaan bisa kalian tambahkan, akan menambah gambarnya semakin menarik ya. Oke, nah kira-kira seperti itu jadinya candinya ya. Dengan penambahan garis-garis akan semakin kelihatan lebih jelas. Sekarang kita akan mewarnai bagian berikutnya. Kakaknya yang tertua misalnya yang sedang memegang kamera. Sekali lagi kalian boleh berimajinasi dengan menggunakan warna kalian sendiri. Tidak harus sama ya. Oke. Ya. Topinya merah. Mukanya atau wajahnya sama ya, berwarna krem dengan permainan gradasi di salah satu sisinya nanti sehingga lebih kelihatan menarik ya. Oke. Ya. Hmm. Oke. Ya. Bagian berikutnya kita akan warnai rambutnya. Nah, kita akan warnai rambutnya hitam atau abu-abu, terserah kalian ya. Silahkan berimajinasi sendiri. Ya, sekarang ke baju. Itu juga sama, silahkan berkreasi sendiri. Yang penting kalian belajar menggunakan warna gradasi ya. Warna gradasi itu ada bagian yang gelap dan terang. Nah, tuh ya. Bagian terangnya itu biru-biru muda, lalu bagian agak gelapnya itu biru tua. Ya, kira-kira cara penggambarannya seperti itu. Oke, sekarang celana. Nah, ya, celana. Nah, selalu ada gradasinya ya supaya lebih menarik warnanya. Nah, oke, sekarang kita akan warnai pohon. Nah, untuk warna pohon, pilihan warna yang bisa kita pakai hijau tua dan hijau muda. Ya, supaya gambarnya kelihatan lebih menarik, kita pasangkan atau kita pakai warna biru tua dan biru muda. Oh, hijau tua dan hijau muda, maaf. Ya, oke. Gambarnya akan sedikit lebih menarik ya dengan memberikan warna yang tua dan warna yang muda. Nah, ya, oke. Nah, ya, lebih kelihatan lebih bagus ya. Oke. Sekarang kita akan mewarnai pohon batangnya. Nah, batangnya itu kalian bisa menggunakan warna coklat tua dan coklat muda atau ini pakai warna oker. Ya, warna oker lalu mungkin nanti bisa digabungkan dengan warna yang coklat ya, sehingga gradasinya terbentuk dari warna tua dan warna yang lebih muda. Nah, ya, bagian yang gelap kelihatan coklat tua, bagian yang terang itu oker. Ya, sama cara menggambarkannya, mewarnainya.
Oke. Ya. Nah, berikutnya kita akan mewarnai rumput. Rumput juga menggunakan unsur warna yang sama, yaitu hijau tua dan hijau muda. Ya, tapi silakan kalian bereksplorasi, boleh berimajinasi sendiri rumputnya warna apa. Ya. Ya, ini Pasus masih menggunakan warna sama, hijaunya dengan hijau yang dipakai untuk menggambar daun di pohon atasnya. Ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kalian bisa menambahkan variasi. Ya, misalnya di atasnya itu ada bunga-bunganya yang berwarna kemerahan. Boleh kalian tambahkan. Nah, seperti. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk mewarnai langitnya, ya. Supaya tidak terlalu terlihat putih, kita sedikit berikan efek warna kebiruan di langitnya. Tidak harus penuh, ya. Yang penting background langitnya itu terwarnai sebagian, ya. Akan menambah gambar kita menjadi lebih menarik, ya, daripada hanya sekedar putih. Nah, kita berikan gradasi warna biru, ya, biru muda dengan warna yang biru yang lebih muda lagi. Kita kombinasikan, ya. Bentuknya kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nah, ya, kita tinggal mewarnai atau menggoreskan bagian yang belum terwarnai, bagian putih dari langitnya, ya. Oke. Nambahnya seperti itu. Ya, tidak harus penuh, ya. Cukup secukupnya saja supaya gambar kita tidak terlalu terlihat terkesan putih. Oke. Nah, ya sudah kelihatan lebih menarik, ya. Lalu bagian berikutnya kita akan mewarnai bagian tanahnya, ya, supaya tidak terlihat melayang. Objek gambar ini kita harus beri warna untuk bagian dasarnya, ya. Bisa menggunakan warna coklat. Ya, coklatnya ada banyak, ya. Kalian bisa berimajinasi sendiri, ya, menggunakan warna coklat, lalu bisa dikombinasikan dengan coklat tua, dengan coklat muda, ya. Yang pasti bayangan itu akan terlihat sedikit lebih tua. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalian bisa berimajinasi lagi, ya. Sehingga nuansa warnanya, tanahnya itu seperti kecoklatan. Ya, oke. Nah, nah, ya. Nah, mungkin bisa menggunakan 3 warna, ya, karena areal yang diwarnai itu luas. Coklat tua, coklat yang muda, lalu cari lagi coklat yang lebih muda lagi. Ya, sehingga sempurna warnanya, ya, warna tanahnya. Oke, seperti itu, ya, pembagian warnanya, ya, untuk warna tanahnya, ya. Baik, kita sudah menyelesaikan satu gambar wisata, ya. Nah, kira-kira seperti itu hasil akhirnya, ya. Warna kita, gambar kita sudah selesai dengan warnanya. Kalian nanti silakan boleh berkreasi sendiri, ya, dengan menggunakan warna yang lain, ya, tidak harus sama seperti contoh, ya. Baik, kita sudah selesaikan gambar kita hari ini, ya. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan gambar kita hari ini dengan tema
berkunjung ke tempat wisata, yaitu di Borobudur ya. Baik, sampai ketemu lagi untuk gambar-gambar berikutnya dengan Pak Susilo ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi.